nih hari ini. Sehat Pak. Ini Bapak, saat ini saya ada tugas CDP di mana dalam modul 3 ini harus mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan di sini saya sudah belajar mengenai modul yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Mengenai kasus tersebut kita identifikasi karena kita juga punya pembantu kepala sekolah dalam hal ini Wakasek dan persoalannya para Wakasek tentang dilema etika dan dilema moral. Dimana dilema etika itu adalah suatu dilema atau suatu problem yang dua-duanya benar tetapi bertentangan. Nah, itu yang harus kita pilah, mana ini termasuk dilema etika, mana ini termasuk dilema maka itu kita identifikasi yang lebih dalam lagi karena itu juga menyangkut kemajuan anak didik. Jadi Bapak mungkin sudah menghadapi ya Pak yang pernah mengalami dilema etika dan rujukan moral juga ya Pak. Untuk sekarang bukan hanya kita, dulu semua juga menghadapi dilema etika. Ketika tahu bahwa siswa tersebut siswa tersebut mempunyai nilai yang kurang, tetapi dia berperilaku baik, itu jadi dilema. Itu maksudnya dilema etika. Karena dia memang kurang dalam pendidikannya, tetapi baik dalam kehidupannya, selalu hadir, absensi tidak telat, kemudian selalu menyapa dulu dan sebagainya, itu hal yang sangat baik, positif sekali. Nah, itu adalah etika. Nah, oleh sebab itu ini satu contohnya ketika seorang guru harus mengambil keputusan memberikan nilai. Kalau memberikan nilai rendah, artinya kita sudah bertolak belakang dengan hati kita yang ternyata bahwa anak tersebut anak yang baik dalam hal ini dalam pelajaran. Nah, selama ini Bapak bagaimana menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama seperti tadi Pak, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Itu kita kembali lagi pada nurani kita untuk mengambil keputusannya, karena memang sangat berat sekali. Kalau kita mengambil langkah yang salah, saya yakin akan membuat pihak lain dalam hal ini peserta didik jadi down. Nah, akhirnya kita coba ambil kedua keputusan tersebut sama-sama tidak merugikan. Gitu. Jadi harus mempunyai hati nurani juga ya. Jadi kita itu menilai itu dari juga siswanya juga melihat juga dari siswa. Nah, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan kasus tersebut? Saya tadi mencontohkan ketika seorang guru harus mengambil nilai. Menilai, karena kalau dilihat nilainya memang dia kurang, tapi mempunyai perilaku yang baik, sementara kita diikat oleh aturan 9 tahun sekolah dasar atau pendidikan dasar 9 tahun, ya mau tidak mau kita juga harus mempertimbangkan pada guru tersebut untuk juga mempunyai moral. Masa harus mengasih anak nilai yang rendah ketika berperilaku baik pada kita.
Jadi Bapak juga bisa berkomunikasi ya Pak dengan guru-guru, mungkin guru BP juga ya Pak. Guru BP. Selalu berkomunikasi dengan guru, dalam hal ini sebelum ke BP kita dengan Bapak siswa, kemudian wali kelas, lalu dengan BP, dan terakhir ditangani oleh BP dan juga oleh Bapak siswa. Hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika tersebut? Hal yang efektif adalah musyawarah. Tidak ada lagi. Musyawarah, mufakat, yes semua. Jadi komunikasi yang baik ya Pak antara kita dengan pembelajar, antara kita dengan peserta didik, antara kita dengan orang tua. Nah, terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika tersebut? Tantangannya tidak semua guru sama karakternya, tidak semua pendidik sama sense-nya, rasanya. Itu yang memang jadi dilema. Tapi itu tantangan tersebut kita coba akomodir sedemikian rupa sehingga akhirnya ada satu titik kesepakatan, satu titik benang merahnya ketika ada permasalahan yang seperti tadi, itu dilema kita ada dilema etika dan dilema kebijakan. Kemudian Bapak tadi juga kan jadi kita di satu pisikan ya Pak, jadi kita bisa sama semua. Tadi juga Bapak udah bilang bahwa kita itu harus menyatukan semua dari guru-guru tersebut. Nah selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika tersebut? Untuk penyelesaiannya apakah langsung misalkan itu tentatif. Ketika ada masalah kita mengadakan musyawarah. Setiap hari mungkin ada masalah, tapi masalah tersebut seperti yang sudah saya katakan bahwa di sekolah itu bukan hanya kepala sekolah yang menangani anak, tapi kita punya wakil mahasiswa, masuk kurikulum, kemudian wali kelas dan juga BP. Dan itu kita selalu musyawarah ketika ada tantangan atau dilema mengenai dilema etika. Jadi ada tim ya Pak, ada tim yang membantu Bapak dalam pekerjaan kepala sekolah. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah? Ya, tadi kan udah ya Pak, yang mudah itu adalah tadi ada lokasi, ada guru-guru. Terus pertanyaan terakhir, nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di rumah etika tersebut? Semua makhluk hidup pasti punya masalah. Semua makhluk hidup termasuk kita manusia pasti punya dilema. Tapi percayalah bahwa setiap dilema, setiap masalah itu bisa diselesaikan. Satu kegiatan yang tidak mungkin kita lupakan adalah musyawarah. Itulah akhir dari sebuah permasalahan. Kalau tidak musyawarah, mufakat, kita tidak akan pernah mendapatkan atau memisahkan masalah tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga, semoga Bapak diberi kesehatan. Dan terakhir Pak, mungkin minta satu kata atau apa buat masukan gitu buat saya sendiri bahwa nanti setelah selesai CGP saya itu harus gimana gitu. Jadi masukannya buat saya sendiri. Tantangan ke depan lebih besar. Tidak akan seperti sekarang, karena kita menghadapi
eh, peserta didik yang bermacam-macam karakter, tapi satu, ketika kita ngambil keputusan, kita bermusyawarah. Kita Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak diberi kesehatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu kabarnya gimana? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu sibuk sekali ya Bu dengan kegiatan Ibu kali ini. Ya lumayan lah. Saya ini mau bertanya Bu masalah tentang dilema etika. Mungkin apa Ibu di sini banyak permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah, khususnya di SMK 2, dan pengalaman apa saja yang Ibu punya dalam dilema etika ini? Ya tentunya di suatu lembaga pastinya ada ya permasalahan-permasalahan banyak, dan tidaknya itu tergantung orangnya memandang ya, memandang bagaimana itu, apakah itu disebut permasalahan atau enggak ya. Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika ini yang ada di SMK 2 biasanya berhubungan satu dengan finansial ya, keuangan, kedua berhubungan dengan adanya permasalahan keluarga, ketiga adanya dengan kesehatan. Di sini ada beberapa permasalahan yang dialami oleh guru-guru SMK Negeri 2 yang tadi saya sebutkan, 3 hal yang berhubungan dengan itu. Biasanya itu kenapa itu harus diselesaikan secara secepatnya dan secara langsung, karena akan berdampak kepada kinerja. Biasanya orang yang punya masalah malas untuk bekerja, apalagi untuk misalkan untuk permasalahan yang pertama, misalkan permasalahan dengan finansial. Permasalahan dengan finansial ini banyakkan orang-orang yang memang tidak bisa memanage keuangan. Mereka itu biasanya tadinya honorer ya, honorer dengan gaji hanya 1 juta, kemudian dia tiba-tiba jadi ASN, jadi P3K dengan gaji 4 juta. Mereka ingin, yang saya lihat mudah-mudahan gaya hidup. Ya. Saya kadang-kadang berpikir kenapa dulu ratus juta bisa mereka bisa hidup, sekarang 3,5 juta tidak bisa, tidak, masih kurang gitu. Karena ya itu mereka itu kadang-kadang mudah-mudahan gaya hidup. Contoh, karena punya penghasilan 3,5 juta, dihitung-hitung bisa cicil mobil seperti yang lain. Dengan gaya hidup ini saya bisa mobil dan sebagainya, bisa punya mobil dan sebagainya. Akhirnya kan harus dicicil lah. Ya, kemudian mereka perempuan ini yang lain itu pakai tas branded, akhirnya nyicil oge. Jadi yang saya lihat itu karena mereka terlalu mudah-mudahan gaya hidup. Yang kedua karena mereka itu tadi biasanya permasalahan rumah tangga ya. Nah, permasalahan rumah tangga mereka ya itu kan permasalahan rumah tangga mah masalah mereka berdua ya, tapi berdampak pada kinerja. Yang ketiga adanya karena kesehatan, apakah kesehatan kitanya atau kesehatan orang tua. Nah biasanya saya kalau ada semacam itu, saya biasanya tidak langsung tangani, tidak langsung, maksudnya saya tidak langsung tanya kepada orangnya. Saya biasanya melalui prosedur dulu sama wakase kurikulum, saya tanya. Kan biasanya yang lapor Bu ini tidak masuk, jarang masuk. Biasanya saya dapatnya dari wakase kurikulum. Dari wakase kurikulum itu saya ambil coba tanya kenapa orang-orang ini tidak masuk kerja atau kesiangan dan sebagainya. Katanya setelah saya dapat identifikasi masalah dari permasalahan-permasalahan orang itu melalui wakase kurikulum, biasanya saya panggil tapi tidak bareng gitu, kita per person ngobrol di mana, dan ini juga merupakan rahasia bagi saya dan dianya. Saya nggak apa, jangan sampai sebagai seorang pimpinan itu permasalahan seorang guru sampai ke yang lain ya. Mereka mau bicara kepada kita
mau terbuka kepada kita karena mereka merasa nyaman bahwa apa yang mereka omongkan itu selalu aman, ada di pimpinannya gitu. Cukup kita saja yang tahu bahwa mereka punya masalah itu dan permasalahan itu harus diselesaikan. Nah, ini yang menjadi dilema bagi saya, karena saya kalau misalkan menggunakan menggunakan misalkan hal-hal yang tidak pakai nurani, nah kan sebagai pimpinan kudu tegas gitu. Tapi di sini kan ada nurani juga. Saya sebagai seorang istri, seorang ibu, juga seorang anak, bahwa ini gimana kalau kejadian saya, yang saya alami, misalkan ada kejadian saya kurang uang, saya anak saya sakit, ibu saya sakit, atau keluarga saya tidak benar. Ini kalau kejadiannya saya mau bagaimana? Kalau kata aturan mah ini tetap harus gini gitu, saya nggak bisa. Saya biasanya ajak dulu ngobrol. Ini solusinya, ayo kita bareng-bareng asal terbuka. Ini solusinya, coba rubah dulu gaya hidup bapak atau ibu. Kemudian untuk misalkan guru yang tidak masuk karena anaknya sakit, kemudian mau mengantar ibunya ke rumah sakit. Saya biasanya ke teman-teman itu, kalau misalkan kita harus berbakti ya kepada orang tua, tapi cari waktu yang biasanya kan dalam seminggu itu kita memang wajib untuk hadir 37,5 jam di sekolah. Tapi untuk misalkan 37,5 jam itu tidak tiap hari mengajar, biasanya ada 2 hari untuk membereskan administrasi. Biasanya itu waktu yang untuk membereskan administrasi pakai untuk mengantar orang tua dulu. Nah, untuk mengajar, tolonglah untuk ngajar mah maksimalkan untuk ngajar dulu, jangan sampai diabaikan atau jangan sampai ditinggalkan. Nah, untuk permasalahan ini, kalau misalkan orang ini tidak bisa dibina dan sebagainya, setelah beberapa kali, biasanya saya 3 kali ya, saya 3 kali pemanggilan, dipanggil ngobrol dulu. Kemudian ada pemanggilan yang kedua dengan tulisan, ketiga juga sama. Kalau misalkan saya dipanggil masih agak, biasanya saya langsung ke KCD. Ya, gitu. Ya, kenapa ini? Kalau ada permasalahan seperti itu, saya selalu harus dieksekusi secepatnya. Karena ini kalau dibayai itu makin besar. Banyak faktor yang di sini yang dirugikan. Anak-anak kita terutama. Siswa. Yang dirugikan yang terutama sekali adalah siswa yang dirugikan di sini. Karena siswa itu harus mendapat pelajaran, mereka tidak masuk. Harus mendapat pelajaran, mereka kesiangan. Harus mendapat pelajaran sebelum waktunya, gurunya sudah pulang. Itu kan kasihan juga. Karena beban moral bagi saya sebagai kepala sekolah, orang tua itu memberikan kepercayaan kepada SMK 2, sedangkan kita tidak bisa amanah dari orang tua itu kita tidak bisa dioptimalkan, tidak bisa melaksanakan. Itu kan dosa bagi kita ya, bukan masalah hanya dosa dan enggaknya. Di sini adalah memang kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, tanggung jawab kita, anak-anak kita, ada kesuksesan anak-anak kita ada di tangan kita sendiri. Kalau misalkan dari tadi permasalahan itu mungkin pasti ada tantangannya. Ya. Nah, kira-kira itu tantangan paling berat itu seperti apa? Bisa cerita? Kalau menurut saya sih hampir sama sih, ya. Hampir sama, cuma saya biasanya ada perang batin ini terutama untuk bukan yang paling saya perang batin di hati saya itu untuk biasanya kasus-kasus rumah tangga, kasus-kasus ada yang ibunya sakit, anaknya sakit. Kalau misalkan kasus-kasus untuk misalkan hutang dan sebagainya, itu mah kenapa? Itu mah tidak menjadi dilema bagi saya. Tinggal mau nggak sih merubah gaya hidup gitu, tinggal itu. Tapi untuk ini kan hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan suami gitu. Nah, itu yang paling berat bagi saya. Iya, kudu dilaksanakan kan, kesana kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Tapi ini juga adalah kewajiban sebagai PNS, bahwa kita sudah disumpah oleh negara bahwa kita itu komitmen itu yang paling biasanya
tantangan dan sangat berat bagi saya. Tapi itu memang harus diambil satu cara yang memang pasti ada yang dirugikan, tapi tidak fatal dirugikan. Bu, terus di sini kan ada elemen-elemen yang mendukung Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Siapa saja Bu yang? Kalau saya sih biasanya untuk permasalahan ini biasanya saya selalu komunikasi dengan para Wakasek. Karena Wakasek, saya informasi itu diambil dari semua, dari Wakasek dan dari guru yang dekat gitu dengan mereka. Jadi mudah-mudahan dengan yang sangat mendukung dengan keputusan itu Wakasek saya gitu. Karena saya juga tidak mengambil keputusan atas diri saya sendiri, tapi saya harus mencari informasi mungkin ini teh kenapa sih jadi begini, ini teh kunaon gitu. Kalau saya mendengarnya dari satu pihak dan orang itu memang ngewa ke orang itu kan akan kasihan kepada orang tersebut. Tapi saya ambil dari orang-orang yang memang saya kan bisa melihat mana orang yang carmu, mana yang memang bisa diajak bicara, bisa dipertanggungjawabkannya. Jadi orang-orang yang di sekitar saya yang memang mau berperan untuk mewujudkan SMK 2 ini lebih bagus dari sebelumnya gitu. Bukan hanya orang-orang yang carmuk aja. Kita cari orang-orang yang memang mau kita satu visi satu misi bahwa SMK 2 ini adalah keluarga besar kita. Bu, untuk mengatur waktunya Bu, Ibu kan sibuk sekali. Bagaimana cara mengatur waktu untuk permasalahan ini? Kalau mengatur waktu kan ini masalahnya kapan saja ya. Kata saya tadi bahwa untuk permasalahan ini harus terselesaikan. Begitu ada masalah, saya cepat tindak lanjut. Jadi tidak sesuai kewek ini kayak kemis gitu. Padahal permasalahannya di Senin kewek kemis gitu. Enggak. Kalau permasalahannya hari ini kita identifikasi, tanya-tanya, saya langsung tanya. Misalkan ada, Bu, ini gurutnya tidak masuk aja. Kenapa? Nggak tahu atuh, sok panggil. Kenapa? Alasannya kenapa tidak masuk? Mungkin umpan balik Ibu terhadap kasus-kasus yang ada di etika ini, Ibu, apa sih yang Ibu dapat dari umpan balik ini? Kalau saya umpan baliknya gini, kalau saya punya prinsip gini, bagi saya pribadi punya prinsip gini. Kalau kita menolong orang atau kita mempermudah orang lain, kita akan dipermudah juga. Itu. Kalau kita menolong orang, pasti kita ditolong oleh orang, walaupun tidak oleh orang itu. Prinsip saya tidak ingin mempersulit orang, karena siapa tahu kita punya permasalahan, walaupun permasalahannya yang berbeda dengan yang lain. Biar Allah yang mempermudah urusan-urusan kita. Ibu, terakhir ini pertanyaan, mungkin tolong Ibu berikan saya gitu pengalaman berharga atau jangan bahasa Sunda gitu buat saya nanti ketika saya juga bisa seperti Ibu gitu, seperti Ibu berada di sini. Mungkin saya proses mungkin pengen ada ujangan dari Ibu supaya bisa saya ambil. Ya, kita hidup ini harus punya target ya. Saya ketika saya menjadi guru, saya sudah punya, ketika saya pas diangkat jadi guru, saya sudah punya target bahwa saya harus jadi mantri guru. Kata bapak saya kan kepala sekolah juga di SMP, bahwa ulah hayang ukur jadi guru unggul. Jadi kudu boga target sok nupang luhurna ti guru teh naon, mantri guru kepala sekolah. Saya punya target bahwa saya masuk jadi guru itu nantinya saya harus menjadi kepala sekolah. Nah, dari setelah menjadi guru, saya berarti harus tahu langkah-langkah apa yang saya harus laksanakan untuk mencapai ke situ. Jadi pertama kan saya harus disiplin. Harus disiplin, dengan disiplin ada
kepercayaan dari kepala sekolah. Jangan salah, itu saya jadi kepala sekolah berarti direkomendasikan oleh kepala sekolah yang dulu. Tidak mungkin kepala sekolah yang dulu merekomendasikan kepada saya apabila saya kerjanya asal-asalan. Berarti saya harus ada prestasi. Prinsip saya, saya jangan menjadi orang yang standar. Saya harus ada lebihnya walaupun sedikit dari orang lain. Sehingga saya akan dilirik oleh atasan-atasan saya hingga mencapai suatu apa yang saya targetkan. Jadi saya harapkan ini kepada anak-anak muda, ayo kita menjadi contoh bagi teman-teman. Jangan hanya memberi contoh. Maksudnya memberi contoh itu kan gampang. Tuh Bu Nurmaya datangnya bisa pagi-pagi. Itu kan memberi contoh. Sedangkan menjadi contoh, saya pribadi yang harus datang pagi-pagi. Nih model saya kan datang pagi-pagi. Saya menjadi contoh, bukan memberi contoh mah gampang. Bu Nurmaya bisa pagi-pagi datang. Tuh Bu Dewi bisa pagi-pagi datang. Itu kan memberi contoh batur gitu. Sedangkan yang menjadi contoh itu yang susah. Menjadi contoh itu karena kita yang harus menjadi contohnya, bukan orang lain. Ibu terima kasih sudah memberikan waktunya. Terima kasih juga. Semoga saya bisa mengambil apa yang Ibu barusan utarakan. Semoga saya juga nanti ke depannya bisa seperti Ibu. Ibu terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.